Nah, ini kita nanti akan dengarkan jawabannya, kita akan tanya langsung kepada yang berwenang begitu. Sudah hadir bersama kami di meja catatan demokrasi. Ada Bang Andre Rosier ya, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Boleh digunakan mikrofonnya Bang? Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping Bang Andre ada juga Bang Arya Sinulinga, juru bicara Menteri BUMN. Selamat malam, Bang Arya. Selamat malam. Kabar sehat ya Bang? Tambah sehat. Kurang semangat nampaknya? Karena lihat kamu nggak semangat juga. Baru juga mulai ini Bang ya. Mobilitas tinggi biasa Bang Aryan. Kemudian kami juga menghadirkan ekonom senior. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faisal Basri. Selamat malam. Dan juga ada pengamat kebijakan publik Bapak Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum Pak Ahmad Nur Hidayat. Waalaikumsalam, selamat malam Andre Maria. Baik, soal gorden di DPR ini jadi sorotan dengan nilai yang fantastis 48,7 miliar. Satu rumah dinas itu bisa berkisar 80 juta nanti digelontorkan. Menurut ya. Pak Ahmad Nur Hidayat, apakah memang ini sudah tepat karena berdasarkan keluhan anggota dewan atau kalau bisa direalokasi? Seperti apa Pak Ahmad Nur Hidayat? Sudah 13 tahun nggak ganti katanya gordennya. 13 tahun katanya tidak ganti, hordengnya itu jadi lap begitu ya kalau kata Kepala Sekretariat DPR. Tapi menurut saya ini adalah satu kebijakan yang tidak masuk akal saat masyarakat mengalami kenaikan harga-harga seperti ini. Saya katakan ini tidak masuk akal karena pertama dari segi kinerja kita mencatat kinerja anggota Dewan 2019, 2024 nah ini di dalam 2 tahun pertama mereka bertugas 2020, 2019, 2020 itu hanya menghasilkan kalau catatan dari teman-teman Formapi itu hanya 4 kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya itu bisa belasan. Dari sisi penggunaan keberhasilan DPR dalam melaksanakan tugasnya itu menciptakan undang-undang itu dipertanyakan, jadi mengalami penurunan. Jadi kalau mengalami penurunan gini kok anehnya adalah minta sebuah reward. Ya ini kan sebetulnya bisa dibilang kami ingin bekerja dengan nyaman, kami tolong dong rumah kami, hordeng kami tolong diganti dengan layak. Tetapi kinerjanya tidak dibandingkan dengan DPR 2014-2019 itu mengalami penurunan. Itu ini pertama. Kan kebutuhan bukan reward sebenarnya. Iya sebetulnya kita bisa bilang ini kan 13 tahun. Artinya DPR yang kemarin juga kan tidak menikmati hordeng ini ya. Kita tidak menikmati karena ya tidak diganti kan. Tetapi mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ini saya membandingkannya dengan apple to apple tahun kedua mereka bekerja periode yang sama. Yang alasan saya kedua yang tidak masuk akal adalah kalau kita melihat 48,7 miliar ini kalau kita bagi sesuai dengan tadi narasinya Pak Presiden memberikan BLT itu kita bisa membantu 487 ribu orang. Kalau kita lihat anggota dewan yang diberikan kan 505 karena 70 sudah diberikan di periode sebelumnya. Dari 575 itu 505 yang akan diberikan. Itu kalau dibagi rata sebetulnya satu anggota dewan satu rumah itu mendapatkan 90 juta untuk gordennya aja. Jadi 90 juta gorden itu kalau kita tanya ke pedagang kaki lima atau pedagang gorden itu udah kelas premium. Jadi gordennya itu udah pakai remote. Jadi bisa kebuka dengan remote begitu. Kemudian dia ada 2 lapis dan ada lapisan luarnya itu dia punya mengandung seperti fiber, tidak debu. Kalau debu itu dia rontok sendiri. Itu kelas 90 juta per rumah. Dan saya kira itu too much ya, terlalu mahal ya. Dan saya kira anggapan orang mengatakan DPR foya-foya betul sekali. Ini sudah luar biasa keterlaluan melampaui batas di mana sebetulnya anggaran ini bisa digunakan untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih besar lagi. Tapi meskipun sudah dianggarkan berdasarkan keluhan anggota dewan selama belasan tahun ini, apakah itu tidak dipertimbangkan untuk direalisasikan pada rumah dinas DPR? Saya kira begini, dalam prioritas anggaran itu kan dibahas sebetulnya ini punya keistimewaan. Pemerintah ini punya keistimewaan ya. Di mana di tahun ini pemerintah menetapkan APBN tanpa harus persetujuan dari DPR. Artinya kalau juga melihat pemerintah kemudian DPR itu melihat satu kebutuhan atau tidak kebutuhan prioritas kan pemerintah juga bisa mengalokasikan. Tetapi kan yang terjadi adalah sepertinya sudah ada sebuah kong-kali-kong antara pemerintah dengan DPR. Ini terlihat dari beberapa pengesahan misalkan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, Undang-Undang IKN yang prosesnya sangat singkat kalau di minus reses itu hanya 17 hari. Jadi kalau dilihat ini ada seolah-olah pemerintah ingin memberikan sebuah balas jasa begitu ya kepada DPR atas sebuah approval kebijakan selama ini. Meskipun approval itu dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.
Ya contohnya konkret adalah Cipta Tenaga Kerja yang pada akhirnya dinyatakan oleh MK sebagai inkonstitusional bersyarat. Itu kan satu logika yang kemudian bisa kembangkan ya. Dalam perspektif kebijakan publik ini kan seperti saling menguntungkan. Tetapi ada yang dirugikan, siapa? Yaitu masyarakat luas. Oke, kita tahan dulu sampai di situ. Kami ingin minta komentar ya Bang Andre. Katanya anggota DPR foya-foya, keterlaluan, melebihi batas. Betul ada kong kali kong dengan pemerintah mengenai hal ini? Ya, terima kasih Maria. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita baca judul apa tadi itu, anggota DPR foya-foya. Saya ingin bicara secara objektif. Di DPR periode 2019 dan 2024 ini adalah DPR yang sangat transparan. Seluruh sidang DPR itu bisa diakses secara terbuka oleh rakyat dengan TV parlemen, dengan Facebook, dengan YouTube, semuanya terbuka. Tidak ada rapat DPR yang tertutup ya. Sebentar, gantian dulu. Ya, semua terbuka, ya terbuka dan semua bisa menyaksikan rapat-rapat di DPR. Itu satu. Yang kedua, kalau DPR foya-foya, saya Mbak Maria saya ingin sampaikan, kalau di gedung Nusantara 1 itu, ya di DPR RI, gedung itu dibangun tahun 85. Sekarang sudah 37 tahun. Hari ini saya naik lift nomor 1, besok saya akan mungkin naik lift nomor 2. Kan besok lagi saya akan naik lift nomor 3. Kenapa? Hampir tiap hari lift itu rusak. Bergantian rusak. Dan bahkan berapa anggota DPR sudah terjebak dalam lift. Itu satu. Lalu yang kedua, anggota DPR ini, mohon maaf ya, secara hak protokoler, haknya setingkat menteri Bang Faisal. Tapi ruangannya saja, kalau kita bicara foya-foya, kita apple to apple biar fair ya. Ruangan anggota DPR itu 26 meter persegi. Anggota DPR dengan 7 staf yang melekat. Nah, dalam satu lantai itu ada 4 WC. Ya, dalam satu lantai itu ada puluhan anggota DPR dengan ratusan stafnya. Bandingkan dengan, mohon maaf, hak protokolnya setara dengan menteri. Kita nggak usah bicara menteri. Ada menteri, ada dirjen, ada direktur eselon 2. Nah, ruangan direktur saja mungkin berkali-kali lipat lebih banyak, lebih besar daripada anggota DPR. Ditambah ada WC di dalamnya. Jadi bahkan ya Mbak, saya ingin jujur ya. Setiap hari di ruangan kami itu sudah banyak rayap dan kecoa. Tapi kami tidak mengeluh, kami terus bekerja. Nah, soal gorden saya ingin sampaikan. Terus terang saya tidak tahu soal gorden ini. Tapi setelah saya pelajari memang ada aspirasi dari teman-teman anggota itu disampaikan dalam rapat BURT ke Kesekjenan. Nah, Kesekjenan yang menyiapkan anggaran. Memang DPR tidak mengurus Satuan 3 ya. Jadi yang mentender, yang menganggarkan nanti itu Kesekjenan, lalu yang mentenderkan itu Kesekjenan. Anggota DPR taunya ada barangnya. Tapi memang diakui bahwa kualitas gorden itu memang sudah 13 tahun, ada yang 13 tahun belum diganti, ada 7 tahun yang belum diganti. Jadi intinya apa? Intinya sekali lagi ya kalau kita mau jujur, mau fair, ya kita bandingkan lah. Bahkan di rapat Komisi 4 kemarin kita mendengar kalau anggaran perjalanan dinas pemerintah itu di Kementan itu saya baca di CNBC tadi itu 1,1 triliun setahun. Artinya? DPR itu Komisi 4 anggaran perjalanan dan dinasnya hanya 25 miliar. Jadi jangan ya seakan-akan semua disalahkan DPR ya. Jadi anggota DPR itu tidak pernah mengeluh, kami bekerja ya. Bahkan Saudara Matnur 26 meter persegi itu kita menerima puluhan orang setiap hari. Pak Menteri, Pak Dirjen dan Pak Direktur itu tidak dipilih oleh rakyat. Mereka tidak terima konstituen dari daerah puluhan orang setiap hari. Bang Andre, kalau untuk gorden Bang, satu rumah dinas 90 juta itu angka realistis? Ya. Angka yang mungkin tidak fantastis menurut kacamata Anda? Saya terus terang tidak tahu. Silahkan saja itu diaudit oleh BPK, KPK silahkan masuk kalau memang ada pelanggaran hukum. Karena DPR tidak terlibat pengadaan. Ya, DPR tidak terlibat pengadaan. Yang disampaikan oleh BURT kepada Kesekjenan itu ada menyampaikan aspirasi anggota bahwa gorden rusak. Ya, tolong diurus. Bang Andre. Nah, yang menganggarkan ada angka 48 miliar itu Kesekjenan. Yang mentenderkan itu Kesekjenan. Jadi saya ingin meluruskan, mari kita objektif ya. Bagaimana bagusnya rumah menteri, bahkan ruangan nih. Mohon maaf, Bang Arya Sinulinga ini staf khusus Menteri BUMN ya. Staf khusus Menteri BUMN itu kalau di DPR sama dengan tenaga ahli saya. Karena Menteri BUMN itu, menteri itu adalah pembantu presiden yang ditugaskan rapat dengan DPR dengan kami. Ya, ruangan Bang Arya itu mungkin 5 kali lipat lebih besar dari ruangan saya. Lalu dengan fasilitas dapat Camry, ya, dapat supir gitu loh. Baik anggota DPR nggak dapat. Jadi kita harus fair. Kalau mau ingin membuli bahwa anggota DPR foya-foya, berapa ukurannya?
Bisa disebutkan berapa ukuran tadi ruangan 26 Anda? tadi. 26 meter 26 persegi bersama 7 staf. Anda menggunakan ruangan itu dengan suatu kondisi yang nyaman, full AC. Anda melihat pemandangan view kota besar, itu begitu indah. Itu Anda syukuri sebetulnya. Jadi kalau Anda sudah memperoleh fasilitas seperti itu, tingkatkanlah kinerjanya. Yang kedua, mereka ini adalah wakil rakyat menurut saya. Pak Andre ini wakil rakyat. Ketika wakil rakyat disodorkan anggaran oleh sekretariat DPR, Anda nggak bisa berlepas tangan, apalagi itu anggarannya untuk per rumah, per orang 90 juta kalau kita total. Oke, Bang Anda Andre, nggak bisa bilang Anda begitu sebagai saja anggota ke DPR, DPR. Boleh saya jawab? Anda apakah cukup realistis angka 90 juta per rumah ini masuk akal atau tidak? Saya terus terang nggak pernah ngurus gorden. Menurut Anda, Tugas personal? saya sebagai anggota DPR adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat saya. Dan itu yang saya kerjakan, Anda Mandur. salah. Oke. Sebentar. Itu uang rakyat, kok Anda nggak pikirin? Sebentar. 90 juta itu uang rakyat yang ada di rumah Mandur, Anda. Kok Anda yang bicara, sebentar. saya tidak memikirkan. Loh, Anda Gorden rakyat itu, dong. sebentar, Mandur. Itu pajak rakyat Sebentar. loh. Kasih kesempatan. Silakan. Anda belajar berdemokrasi Silakan, gitu loh. Kan Anda orang partai politik juga belajar berdemokrasi. Bosnya boleh dikasih kesempatan, kita harus jeda dulu hanya Boleh. di catatan demokrasi pemirsa.